Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman pemilih. Hari ini masih di bulan Januari, bulan pertama di tahun 2026. Senang sekali kita bersama dapat hadir kembali di acara podcast Cerdas Cerita Demokrasi Santai KPU Kabupaten Magetan. Teman pemilih, narasumber kali ini kita ketemu langsung dengan orang nomor 1 di Sekretariat KPU Kabupaten Magetan, Bapak Irfan Refai selaku Sekretaris KPU Kabupaten Magetan. Beliaulah yang memastikan berjalannya fasilitasi terhadap pimpinan di pemilu dan pilkada berjalan dengan maksimal. Selamat siang Pak Irfan. Siang Mas Ki. Mungkin bisa menyapa teman pemilih di KPU Kabupaten Magetan di Kabupaten Magetan ini. Siang teman pemilih, dimanapun Anda berada, masih bersama kami podcast Cerdas Cerita Demokrasi Santai KPU Kabupaten Magetan. Teman pemilih jangan bosan-bosan berinteraksi dengan kami, biar mendapatkan informasi terkini terkait demokrasi di Kabupaten Magetan. Baik Pak Irfan, seperti pertanyaan pembuka, tapi sebelumnya kami pengen menyapa teman-teman pemilih, terutamanya kami turut bersedih atas kekalahan Arsenal 2-3. Kebetulan tim podcast kami adalah para penggemar Fan MU, kecuali Mas Heri, mohon maaf Mas Heri nggih. Ada beberapa pertanyaan Pak Irfan yang untuk menginspirasi teman-teman pemilih, terutama pemilih muda, teman-teman mahasiswa juga, terkait mensikapi sebuah perjalanan hidup. Di antaranya kita pasti menemui sebuah kegagalan. Tentu Pak Irfan bisa berbagi inspirasi bagaimana kita bisa bangkit, jatuh bangkit lagi, jatuh bangun lagi, setiap kita menemui beberapa kali kegagalan Pak Irfan. Ya Mas Ki, kalau dibilang kegagalan itu yang kata-kata kegagalan itu kan mindsetnya ke menyakitkan Mas Ki. Sebenarnya kegagalan itu pernah orang-orang juga bilang itu adalah guru yang paling berharga. Jadi dengan kegagalan itu kita tahu kekurangan kita apa. Jadi kita bisa memperbaiki kekurangan itu pada diri kita sendiri. Saya pribadi sampai juga pernah atau sering mengalami kegagalan. Jadi perjalanan hidup saya nggak semanis yang dibayangkan teman pemilih Mas Ki ya. Jadi mulai saya kegagalan dalam mendaftar CPNS sampai promosi jabatan saya pernah mengalami kegagalan. Tapi dengan kegagalan itu saya bisa berintrospeksi diri. Jadi kegagalan saya dari mana itu yang membuat gagal saya itu apa. Saya bisa introspeksi dan bisa memperbaiki diri. Sehingga saya bisa duduk di sini di KPU Kabupaten Magetan sebagai sekretaris KPU. Itu Mas Ki. Baik Pak Irfan, sebagai orang nomor 1 di Sekretariat KPU Magetan, tentu ada orang spesial yang membangkitkan kita saat menemui kegagalan. Bisa disebutkan 1-2 orang, siapa itu Pak Irfan? Yang pertama tetap keluarga Mas Ki. Bisa. Istri sama anak saya. Yang kedua teman-teman dekat saya, semua teman-teman dekat saya di Sekretariat KPU Kabupaten Magetan. Baik Pak Irfan, kita coba masuk ke tema podcast utama, yaitu teman pemilih perlu tahu terkait tupoksi sekretariat, terutama sekretaris KPU Kabupaten Magetan itu apa saja Pak Irfan? Jadi di KPU Kabupaten Kota Mas Ki, kita bicara secara luas, itu ada 2 struktur organisasi. Yang pertama, struktur organisasi pimpinan KPU.
dengan jumlah 5 orang. Itu meliputi ketua KPU merangkap divisi keuangan umum dan logistik. Yang kedua, anggota KPU divisi perencanaan data dan informasi. Yang ketiga, anggota KPU divisi hukum dan pengawasan. Yang keempat, anggota KPU divisi Sosdiklik, Parmas dan SDM. Dan yang kelima, anggota KPU divisi perencanaan teknis penyelenggaraan. Dan yang kedua, struktur organisasi sekretariat KPU Kabupaten Kota. Nanti kita bahas pada sesi pertanyaan selanjutnya kalau terkait sekretariat. Nah, di sini kita akan membahas tupoksi dari sekretariat itu sendiri, Mas Ki ya. Jadi struktur organisasi sekretariat KPU sesuai PKPU 14 tahun 2020, KPU sekretariat KPU Kabupaten Kota mempunyai tugas yang pertama membantu penyusunan program dan anggaran pemilu. Jadi sebelum tahapan itu dimulai, jadi kami di sekretariat membantu penyusunan program dan anggaran pemilu sehingga tahapan demi tahapan anggaran itu bisa terfasilitasi. Yang kedua, memberikan dukungan teknis administratif. Yang ketiga, membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Kota dalam menyelenggarakan pemilu. Jadi kami memfasilitasi semua kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh komisioner KPU atau anggota KPU. Yang keempat, membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD, serta Bupati, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Yang kelima, membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Kota. Nah, yang nomor 5 ini biasanya kita terapkan pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau pilkada. Yang keenam, membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Kota. Ini yang tugas pokoknya sekretariat, Mas Ki. Jadi setelah semua kegiatan tahapan pemilu selesai, itu tanggung jawab kami untuk menyusun laporan, membantu menyusun laporan, baik itu pertanggungjawaban kegiatan maupun pertanggungjawaban keuangan. Yang ketujuh, membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan. Jadi selain 6 tugas itu, jadi kami siap melaksanakan perintah dari pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain tugas dari sekretariat, KPU juga mempunyai fungsi yaitu penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Kota. Yang kedua, memberikan dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan pemilu kepada KPU Kabupaten Kota. Jadi kita sebagai fasilitator dari KPU Kabupaten Kota, jadi kami siap melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh pimpinan. Yang ketiga, pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumah tanggaan
dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten Kota. Yang keempat, fasilitasi penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Kota. Ya, kalau ini sudah kami sampaikan tadi, ini pada saat pilkada ataupun pemilihan bupati dan wakil bupati. Jadi Subak Hukum membantu merancang penyusunan keputusan KPU pada saat pilkada. Dan yang kelima Mas Ki ya. Kelima, pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Bupati dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Yang ketujuh, pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerjasama di bidang penyelenggaraan pemilu. Yang ke-8, pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten Kota. Dan yang terakhir, pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten Kota. Jadi yang terakhir itu ibarat bahasa di KPU itu perintah sapu jagat. Sapu jagat. Jadi setiap selain yang fungsi yang tertera di atas, selama itu tidak melanggar peraturan perundang-undangan, kami harus siap melaksanakan yang diperintahkan oleh pimpinan. Selain tugas dan fungsi, kami di sekretariat juga mempunyai wewenang, Mas Ki. Jadi ada 3 wewenang. Yang pertama, mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU. Jadi di sini kita harus bisa memastikan bahwa perlengkapan pendistribusian pemilu maupun pilkada itu bisa berjalan dengan lancar. Dan yang kedua, mengadakan perlengkapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud huruf A sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kami di KPU Kabupaten Magetan insya Allah sudah melaksanakan semua pengadaan perlengkapan pemilu maupun pilkada sudah sesuai dengan prosedur atau perundang-undangan yang berlaku. Dan yang ketiga, memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi itu 3 hal wewenang dari Sekretariat KPU Kabupaten Magetan, Mas Ki. Baik Pak Ivan, dari banyaknya tupoksi sebagai sekretaris tentunya ada distribusi penugasan di sekretariat. Untuk KPU Magetan ada berapa subbagian dan itu tupoksinya apa saja Pak Ivan? Jadi tadi kan sudah kami jelaskan di pertanyaan awal ya. Jadi di KPU Kabupaten Kota itu ada 2 struktur organisasi. Yang pertama struktur organisasi pimpinan atau komisioner KPU, yang kedua struktur dari sekretariat. Jadi di sekretariat KPU Kabupaten Kota itu ada 4 subbagian. Jadi di bawah sekretaris ada 4 subbagian. Yang pertama subbagian keuangan umum dan logistik, itu di bawah Pak Ketua langsung. Jadi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum dan logistik pemilu,
dan pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten Kota. Jadi di sini tugas Subakul yaitu pengelola keuangan dengan efisien dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perlengkapan ataupun perlengkapan pemilu ataupun pilkada, serta perlengkapan rumah tangga di lingkungan KPU Kabupaten Kota, semua harus terfasilitasi dengan baik. Dan yang kedua, subbagian teknis penyelenggaraan dan hukum. Nah, subbagian teknis penyelenggaraan dan hukum ini ada 2 komisioner. Yang pertama, anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan. Yang kedua, anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan. Jadi subbagian teknis penyelenggaraan pemilu dan hukum ada di bawah 2 komisioner. Nah, subbagian teknis penyelenggaraan pemilu dan hukum itu mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan keputusan dan surat perjanjian, dokumentasi informasi hukum di lingkungan KPU Kabupaten Kota, menyiapkan pelaksanaan advokasi dan penelaahan hukum, serta fasilitasi penyelesaian sengketa kepemiluan dan non-kepemiluan. Jadi subbagian teknis pemilu dan hukum ini paling repot pada saat pilkada maupun pemilu. Jadi penghitungan suara, mulai dari pencalonan, verifikasi partai politik, pencalonan, sampai pungut hitung itu tupoksi dari subbag teknis penyelenggaraan dan hukum. Dan yang ketiga, subbagian perencanaan data dan informasi. Di sini mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data informasi di lingkungan KPU Kabupaten Kota. Nah, di subbag perencanaan ini tugasnya dari awal sampai akhir. Jadi mulai merencanakan anggaran, memastikan bahwa semua tahapan sudah terfasilitasi anggarannya, sampai tugas akhir yaitu melakukan pelaporan. Jadi terkait pelaporan kegiatan, pelaporan tahapan pemilu itu berada di subbag perencanaan data dan informasi. Dan yang terakhir, subbag partisipasi hubungan masyarakat dan sumber daya manusia atau subbag Parmas dan SDM. Jadi di sini mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan sosialisasi, partisipasi pemilih, hubungan masyarakat, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten Kota. Nah, ini tugas berat bagi subbag Parmas dan SDM pada saat pemilu maupun pilkada itu mempunyai target harus meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat, serta memastikan semua elemen masyarakat sudah tersosialisasikan dengan baik. Oke, itu Mas dari tugas-tugas ataupun tugas-tugas dari subbag di KPU Kabupaten Kota. Baik teman pemilih, demikian tadi penyampaian tupoksi Sekretariat KPU Magetan terkait fasilitasi KPU Kabupaten Magetan terhadap suksesnya pemilu dan pilkada. Teman pemilih,
jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini kita akan lanjutkan cerita podcast KPU Kabupaten Magetan. Baik teman pemilih, masih di podcast KPU Kabupaten Magetan. Hari ini kita berbincang santai seputar dukungan teknis Sekretariat KPU Kabupaten Magetan dalam sukses pemilu dan pilkada. Kita masuk obrolan selanjutnya Pak Sek. Di saat hari H pelaksanaan pemilu pilkada, bahkan berapa bulan itu, volume pekerjaan teman-teman sekretariat itu kan tinggi sekali. Pak Sek begitu lihai memanage stres tim di saat volume pekerjaan begitu tinggi. Mungkin ada tipsnya Pak Sek untuk memanage volume pekerjaan yang begitu tinggi ini sehingga pemilu serta pilkada kemarin berjalan dengan baik Pak Sek. Jadi ini gunanya ada struktur organisasi Mas Ki. Jadi kami ada 4 subak. 4 subak itu sudah bekerja dengan tupoksi masing-masing. Jadi kami melakukan adaptasi dan manajemen kerja delegasi. Jadi kita ada pembagian tugas. Setiap tahapan itu ada subak masing-masing yang menaik tugas, dan alhamdulillah di KPU Kabupaten Magetan semua subbagian itu bisa bekerja dengan baik sehingga semua tahapan demi tahapan itu bisa terlaksana dengan baik. Dan yang kedua, bila muncul permasalahan tidak kami hindari, tapi kita musyawarahkan bersama untuk mencari solusi. Jadi berani menghadapi masalah atau konflik yang timbul selama tahapan pemilu. Jadi ibarat kata itu, kita lagi punya gawe. Jadi pasti ada masalah. Pasti ada silang pendapat antara teman-teman sekretariat. Jadi dengan adanya masalah ataupun silang pendapat itu, kita musyawarahkan untuk mencarikan solusi. Yang ketiga, tingkatkan soliditas internal. Bangun komunikasi dan kerjasama tim yang solid untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari, terutama dalam situasi krisis. Jadi kami sering
melaksanakan rapat internal, Mas Ki. Rapat internal kita saling tukar pikiran, tukar pendapat. Jadi antara subak satu dengan subak lain itu bisa bekerja sama dengan baik. Dan yang terakhir, fokus pada hal positif. Alihkan fokus dari keluhan atau hal negatif menjadi pengembangan solusi. Jadi di sini kita bekerja harus sesuai dengan apa sesuai dengan hati nurani, kita bekerja ikhlas sehingga pekerjaan kita bisa dilancarkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Pak Sek, di Sekretariat KPU itu ada Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi, serta KPU Kabupaten Kota. Ada makna hierarkis serta berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian. Maknanya apa ini Pak Sekretaris? Jadi di Sekretariat KPU Kabupaten Kota emang sudah ditegaskan oleh Bapak Sekretaris Jenderal bahwa dalam menjalankan tugas Sekretariat KPU Kabupaten Kota harus tegak lurus kepada KPU Provinsi dan KPU RI. Jadi kita bekerja sesuai aturan, sesuai perintah, dan tidak boleh melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh KPU RI. Itu Mas Ki. Baik Pak Sek, kita lanjutkan terkait tahun 2026 ini Pak Sek, ada beberapa agenda prioritas nasional. Peran sekretariat dalam memfasilitasi agenda nasional terhadap pimpinan itu apa saja Pak Sek? Oke, Mas Ki. Jadi KPU sudah mengeluarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 tahun 2025 tentang rencana strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2025-2029. Di dalam Renstra itu ada prioritas nasional KPU tahun 2006. Nah, prioritas nasional itu ada 3. Yang pertama, pendidikan pemilih pemula, kelompok rentan, dan marginal. Nah, di sini KPU Kabupaten Magetan alhamdulillah sudah melaksanakan program yang pertama, yaitu pendidikan pemilih pemula. Kemarin sudah melaksanakan sosialisasi ke sekolah untuk memberikan edukasi terkait demokrasi di Magetan. Nah, tinggal kelompok rentan dan kelompok marginal nanti akan kita rencanakan dulu selain menunggu petunjuk dari pimpinan, kita rencanakan kita musyawarahkan dulu kepada pimpinan supaya kegiatan sosialisasi kelompok rentan dan kelompok marginal bisa tepat sasaran dan berjalan dengan lancar. Yang kedua, penguatan dan integrasi sistem informasi pemilu. Nah, di sini seperti pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui aplikasi Sipol. Jadi KPU itu pernah mengeluarkan surat terkait arsip alih media. Nah, itu salah satu dari prioritas nasional. Kita bisa bisa mengarsipkan dokumen-dokumen pemilu maupun pilkada dengan baik. Apabila hardnya itu kelewat atau tercecer, kita masih mempunyai soft copy-nya.
Dan yang ketiga, pendataan DPT berkelanjutan. Itu sudah kami lakukan di tahun 2025 kemarin, yang semester 2, karena semester 1 kan kami masih ada tahapan PSU. Jadi semester 2 sudah kami laksanakan DPT berkelanjutan, dan di tahun 2006 ini akan kami lanjutkan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan supaya data DPT di Magetan itu valid. Tentunya akan kita lanjutkan dari sisi pencapaian apa saja yang sudah didapatkan KPU Kabupaten Magetan dalam pemilu serta pilkada di tahun kemarin. Ini sebagai spirit kita dalam menyambut pemilu tahun 2029. Baik Pak Sek, mungkin bisa disampaikan ke masyarakat Magetan pencapaian-pencapaian apa saja yang sudah didapatkan KPU Kabupaten Magetan. Ini penting karena bagaimanapun dari beberapa pencapaian itu tentunya buah dari sumbangsih masyarakat Magetan, terutama teman-teman badan ad hoc di kecamatan dan kelurahan. Alhamdulillah Mas Ki, berkat teman-teman Sosdiklik Parmas dan SDM, berkat teman-teman melakukan sosialisasi yang masif, alhamdulillah terjadi kenaikan angka partisipasi pemilih. Jadi pada pilkada 2008 angka partisipasi pemilih 71%, ya. Di tahun 2013 partisipasi pemilih 72%. Di pilkada 2018 partisipasi pemilih 75,4%, dan alhamdulillah di tahun 2024 kemarin untuk pilkada Magetan, pemilihan bupati dan wakil bupati, mengalami kenaikan di angka 78,2%. Kami di KPU Kabupaten Magetan mendapatkan 12 penganugerahan, itu dari tingkat nasional sampai tingkat provinsi. Jadi yang pertama, penganugerahan predikat terbaik pertama dalam kategori dukungan penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024 KPU Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Dan yang kedua, penghargaan sebagai terbaik kedua dalam kategori penyelenggaraan peluncuran pilkada serentak tahun 2024 KPU Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Nah, ini kita laksanakan pada tanggal 5 Juni tahun 2024 kemarin, Mas Ki, di Lapan Gulun dengan mengundang artis NDKK. Mungkin kategori ini sangat cocok untuk kita terima karena banyaknya animo masyarakat yang ingin melihat peluncuran pilkada serentak di di Kabupaten Magetan. Dan yang ketiga, penghargaan sebagai terbaik ketiga dalam kategori penyusunan daftar pemilih pilkada serentak tahun 2024 KPU Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Yang keempat, terbaik pertama kategori serah terima kira pemilu 2024 KPU Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Ini memang spektakuler, Mas Ki. Kita terkait serah terima kira pemilu tahun 2024 kita ada 2 penghargaan di sini kita. Dan yang kelima, terbaik ketiga kategori manajemen dan pengelolaan aplikasi sistem informasi partai politik atau SIPOL KPU Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Yang keenam, penghargaan nasional. Nah, ini nasional ya Pak? Nasional, Mas. Sa-Indonesia, Mas. Satu Indonesia.
penghargaan nasional sebagai juara 3 kirap pemilu 2024 kategori umum periode akhir Agustus sampai November 2023. Emang meriah Mas Ki kegiatan kirap pemilu setelah terima kirap pemilu di Kabupaten Magetan kemarin. Kita banyak mengeluarkan atraksi-atraksi ataupun hiburan, Kebudayaan ya. iya hiburan-hiburan dari kebudayaan. Pokoknya banyaklah. Akhirnya kita jerih payah kita, usaha keras kita membuahkan hasil Mas Ki. Dan yang ketujuh, terbaik kedua pada kategori sosialisasi pendidikan pemilih kirap pemilu 2024 KPU Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Yang kedelapan, terbaik pertama kategori publikasi kirap pemilu 2024 KPU Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Yang ke-9, terbaik kedua kategori pengelolaan sosial media KPU Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Yang ke-10, terbaik ketiga kategori pengelolaan TPS lokasi khusus pemilu 2024 KPU Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Yang Baik Pak Sek, untuk khusus yang nomor 10 ini kita perlu apresiasi untuk teman-teman Pondok Temboro ya Pak Sek. Pondok Temboro, Iya. ini Mas. Ini Pondok Temboro dengan jumlah santrinya ribuan Mas Ki. Iya. Alhamdulillah semua terfasilitasi dan semua bisa menggunakan hak pilihnya. Terus yang ke-10 terbaik ketiga pada kategori yang ke-10 sudah ya? 11 ya Pak. Yang ke-11 terbaik pertama pada kategori sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2022 KPU Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Dan yang terakhir terbaik ketiga kategori penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah SPIP KPU Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Jadi dari 12 penghargaan ini Mas Ki banyak menyumbang dari divisi Sosdiklih Parmas dan SDM. Kami mengapresiasi kepada teman-teman Subak Parmas dan SDM atas kinerjanya sehingga KPU Kabupaten Magetan mendapatkan banyak penganugerahan baik dari KPU Jawa Timur maupun KPU RI. Itu Mas Ki. Baik Pak Sek, dari pencapaian-pencapaian yang tadi disebutkan, tentunya ini kami memotret bentuk kelihayan ya, lihai dari kata lihai. Inilah efek dampak kemenangan MU Mas Heri. Lihainya Pak Sek dalam menciptakan sebuah super tim. Jadi yang bekerja bukanlah Superman-nya tetapi timnya, super tim. Tentu ini juga kontribusi teman-teman PPK PPS Pak Sek, juga antusias masyarakat Magetan saat pemilu dan pilkada. Mungkin ada yang perlu disampaikan untuk khususnya teman-teman Badan Ad Hoc juga masyarakat Magetan terhadap pencapaian 12 pencapaian ini adalah bagian dari kontribusi beliau-beliau terutama masyarakat Magetan Pak Sek. Terima kasih Mas Ki. Jadi kepada teman-teman Badan Ad Hoc, PPK, PPS maupun KPPS, kami mengucapkan terima kasih banyak telah berminat menjadi penyelenggara pemilu, menjadi bagian dari penyelenggara pemilu dan bekerja sesuai dengan regulasi sehingga perhelatan pemilu maupun pilkada bisa berjalan dengan lancar, tertib, aman dan kondusif. Dan bagi teman pemilih, saya mengucapkan terima kasih banyak sudah menggunakan hak pilihnya pada
pemilu maupun pilkada kemarin, sehingga tingkat partisipasi masyarakat, tingkat pemilih itu mengalami kenaikan. Oke, Mas Ki. Baik Pak Sek, di beberapa pertanyaan terakhir, tagline KPU kan KPU melayani. Betul. Sebelum ke situ kita mau bercerita sedikit. Masyarakat itu kalau mau berpergian cukup dengan HP, ada aplikasi. Pengen pesen makanan cukup dengan aplikasi 5 menit 10 menit bisa datang. Nah, birokrasi melayani cepat dan responsif itu kan diharapkan masyarakat. Termasuk KPU Kabupaten Magetan itu bagaimana Pak Sek untuk mendapatkan informasi publik tentunya dengan cepat dan prinsip-prinsip melayani Pak Sek. Jadi di KPU itu ada 2 program Mas Ki, kalau mau mencari informasi itu atau mencari data itu bisa bersurat langsung ke KPU ataupun datang langsung ke KPU dan melalui website PPID ya. PPID. Jadi melalui online. Jadi teman pemilih bisa mengakses yang melalui online Magetan Cup ppid.kpu.go.id. Jadi setelah mengakses web itu, teman pemilih bisa klik bikin akun, isi data, buka email. Setelah itu silakan ajukan permohonan informasi atau ada WhatsApp tertera di sana, bisa klik untuk pengajuan informasi. Jadi teman pemilih lebih mudah mengakses atau mencari informasi seputar demokrasi di Kabupaten Magetan. Oke Mas Ki, itu. Baik Pak Sek, di penghujung tahun kemarin banyak sekali permintaan informasi publik dari para mahasiswa, tentunya tadi seperti yang disampaikan Pak Sek bahwa KPU siap melayani. Baik teman pemilih, demikian podcast kita hari ini bersama orang nomor 1 di Sekretariat KPU Kabupaten Magetan, Bapak Irfan Rifai. Tentunya kami akan kembali lagi dengan podcast dan narasumber lainnya. Tetap pantau media sosial KPU Kabupaten Magetan serta YouTube KPU Kabupaten Magetan.